Halo, perkenalkan nama saya Alvita Karina Putri, NPM 230210-2074 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran, kelas 2 TPB OKK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan Program Olah Kreativitas dan Kewirausahaan atau OKK saya. Pandemi virus COVID-19 telah membentuk tatanan hidup baru dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya banyak aktivitas yang biasa kita lakukan secara turun langsung ke lapangan, kini kita harus melakukannya secara online ataupun daring. Meskipun begitu, nyatanya tak semua orang dapat menerima kebiasaan tatanan hidup baru atau yang biasa kita sebut new normal ini. Melalui pemetaan sosial yang saya lakukan pada masa pandemi ini, selain berinteraksi dengan warga, saya juga mendengar keluh kesah ibu rumah tangga dalam keseharian di rumah mereka. Tidak hanya sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga, mengurus suami, dan mendampingi anak belajar, tetapi mereka pun kewalahan ketika menghadapi anak-anak yang kecanduan gadget. Dan minimnya interaksi dengan dunia di luar kamar ini pun tentu bukan hal yang baik. Akibatnya, para ibu rumah tangga bingung mencari kegiatan alternatif agar anak-anak tidak kecanduan gadget. Adapun lokasi yang saya pilih adalah tempat tinggal saya sendiri di perumahan Bekasi Permai, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan penelitian ini atau pemetaan ini bertujuan untuk menganalisis keadaan sosial masyarakat Bekasi Timur, khususnya di perumahan saya. Dan dapat diambil kesimpulan, salah satu persoalan yang harus bisa diselesaikan adalah masalah sarana pengembangan kreativitas kesenian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan keadaan atau situasi di perumahan saya ini. Masyarakatnya datang dari beragam profesi, mulai dari karyawan swasta, pegawai negeri, hingga wira swasta. Dan mereka berusia produktif. Berikut merupakan peta lokasinya. Karena termasuk perumahan yang telah lama berdiri, perumahan Bekasi Permai termasuk kecamatan yang sudah ramai penduduknya. Punya banyak penduduk di usia produktif ini membuat perumahan ini memiliki beragam program kreativitas dan komunitas. Antara lain ada PKK, Karang Taruna, hingga komunitas olahraga seperti perkumpulan catur dan basket. Institusi pemerintahan yang terdekat yakni Kelurahan Bekasi Jaya dan Kecamatan Bekasi Timur. Tidak ada lokasi khusus pusat seni dan budaya di perumahan Bekasi Permai. Dan untuk lokasi yang tidak boleh dikunjungi atau terbatas, setiap lokasi dibuka. Namun, terdapat portal di setiap RT dan di pintu masuk utama serta belakang perumahan untuk mencegah tindakan kriminal dan juga potensi penyebaran COVID-19. Sedangkan untuk lokasi yang memberi dampak positif ada Puskesmas, Masjid dan Yayasan Al-Falah, Gereja Kristen Indonesia Agus Salim, TKK dan SDK Penabur Agus Salim, dan juga 3 lapangan di perumahan Bekasi Permai yang biasa dipakai untuk olahraga. Selama melakukan pemetaan sosial ini, saya belum menemukan lokasi yang memberikan dampak negatif. Dan untuk lokasi yang menjadi perhatian penerapan usulan solusi masalah, yakni sarana pusat kesenian perumahan. Nah, saya berinisiatif untuk mengembangkan kreativitas anak-anak perumahan di bidang seni musik. Apalagi sejak pandemi, anak-anak mudah bosan dan nggak punya aktivitas lain yang menarik selain bermain gadget dan belajar dari rumah. Selain karena keterbatasan sarana berlatih, anak-anak juga belum punya hasrat untuk belajar musik sejak dini. Padahal melakukan kegiatan seni itu dapat menyeimbangkan otak kanan dan kiri serta dapat meredakan stres. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya yang punya keahlian bermain musik pun memanfaatkan potensi yang saya punya untuk melatih kreativitas dan mengembangkan potensi anak-anak di lingkungan perumahan saya. Adapun program rencana yang saya buat yakni mengadakan pelatihan musik. Saya merancang program ini dengan tulus, tidak memungut biaya sepeser pun, dan juga memfasilitasi mereka dengan alat musik atau sarana yang ada di rumah saya. Saya mengajarkan untuk level pemula hingga tingkat menengah untuk umur di bawah 18 tahun. Dan rasanya seperti ada rasa senang ketika melihat wajah-wajah anak yang ceria, ketika mendengar maupun bermain musik. Harapan saya semoga program ini dapat menumbuhkan jiwa kreativitas dan menumbuhkan keahlian baru. Nah, berikut dokumentasinya. Yang pertama ada pemberitahuan rencana program melalui grup WA atau grup WhatsApp di lingkungan perumahan, seperti membuat proposal. Dan juga saya menyertakan dokumentasi yakni sarana yang saya infokan atau saya sebarluaskan yang saya punya yakni organ atau elektron dan juga piano serta recorder. Dan dalam pelaksanaan programnya, pertama kali saya adalah membuat jadwal dulu.
Dan dari program ini saya memiliki 7 orang peserta atau murid. Dan biasanya mereka berlatih pada sore hari. Setelah itu, selain membuat jadwal, saya juga mendata alat musik yang dipelajari anak-anak. Ternyata dari 7 orang anak, hanya satu yang berkeinginan untuk belajar recorder atau suling, sisanya belajar elektron atau organ. Dan untuk usia anak yang belajar, yakni 4-12 tahun. Pemetaan usia ini untuk menyesuaikan dengan metode belajar yang akan saya pakai dalam mengajar mereka. Selain itu, setelah jadwal dan melakukan pendataan, saya melakukan monitoring program dengan daftar presensi. Untuk minggu 1 sampai minggu 3, itu pertemuannya diadakan seminggu sekali. Sedangkan untuk minggu 4 hingga minggu 7, pertemuannya 2 kali dalam seminggu. Setelah itu, saya melakukan output atau evaluasi dengan Google Form terhadap anak dan orang tua. Hasilnya ternyata orang tua sangat senang dan merasa bermanfaat dalam pembelajaran musik ini. Dan anak-anak pun merasa sangat terdampak akibat pembelajaran musik ini. Menurut orang tua, mereka jadi kekurangan main gadget dan juga punya keahlian lain. Dan dari sini juga didapat bahwa mereka menyukai metode pembelajaran yang selama ini saya gunakan dan juga memahami materi dengan baik. Pada akhirnya, pengertian kewirausahaan secara umum adalah sebuah sikap mental seseorang yang didasari rasa kreativitas dan berdaya cipta menghasilkan suatu barang yang bernilai jual. Pada kesempatan tugas mata kuliah OKK ini, saya tidak hanya mengerjakan program pelatihan musik untuk memenuhi nilai, tetapi saya juga mengembangkan masyarakat sekitar, khususnya anak-anak, dalam hal olah kreativitas. Kelak, usaha yang saya lakukan ini dapat berdampak bagi anak-anak dan juga memberi peluang mereka berkarir lebih jauh lagi. Berikut saya akan menampilkan video dokumentasinya. Kunci F terdiri dari Nah, seperti itulah dokumentasinya. Dan sebagai penutup, saya berharap semoga program yang saya lakukan ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga membangkitkan semangat anak-anak untuk bermain musik lebih jauh lagi dan berkarir lebih jauh lagi. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.